sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 Telah datang lelaki pilihan, telah datang lelaki pilihan. Iya, ya sudah nggak lagi lihat di medsos. Sekarang langsung ya oleh panitia langsung ya bang ya, langsung dihadirkan ya Bapak Kiai Haji Guru Fadil Yusuf. Para jemaah dimohon untuk duduk yang tenang. Kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nanti pada peringatan HUT RI dan tingkatan 10 Muharram tim di Kampung Raworotan pada tanggal 21 Agustus 2022. Kini kita sambut dengan hikmah apa Kiai Haji Nur Fadil Yusuf. Tolong kita dengarkan tidak kepada beliau, waktu dipersilakan. Shallallahu alaihi. Shallallahu alaihi Muhammad. Kalau T1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah. Sadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para orang tua yang sama kita hormati dan muliakan, guru kita bersama Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Suhaimi, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Suhaib Rizal, guru kita Ustadz Haji Amil Abdul Karim, dan hadir tengah-tengah kita
Bapak Kapolsek Neglasari, Bapak Haji Putra Pratama SH, Bapak Lurah Selapajang Jaya, Bapak Haji Ahmad Yani, dan yang sama kita hormati abang saya Bang Haji Mustaya Hashim selaku anggota DPRD Kota Tangerang, Bapak Haji Ahmad Suhairi Ketua Karang Taruna, Bapak Haji Mansur Ketua DKM Masjid Al Muhtadin, Bapak Haji Dadi PT JNE, Bapak Haji Mukti Bandara Mas PT JNE Tangerang, Bapak Umar Ketua RW, Bapak Haji Ahmad Surya Nilogi Suryani, oh garis doyong Ogi, Ketua Pelaksana Bapak Haji RT Agus, Wakil Ketua RT Haji Mujeni garis doyong Tommy, Bendahara Saudara Ian, Seksi Acara Saudara Bunyamin garis doyong Borek, Karang Taruna RW 01 Saudara Yanto Erik, Ketua Pemuda RW 01 Saudara Yasin garis doyong Metal, seluruh komunitas pemuda Rawarotan, parkir khusus jamaah Istighosah Tabligh Akbar, bacanya tuh, para ibu-ibu, bapak-bapak nih udah banyak banget yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena emang udah kebanyakan. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka Tabligh Akbar dan Istighosah 10 Muharram Lebaran Yatim Rawarotan, 21 Agustus 2022. Nah, baca. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, dapat berkah, dan insya Allah kumpul kita hari ini mendapatkan cucuran rahmat taufik hidayah, dan insya Allah kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita patut bersyukur bahwa kita hadir dan kumpul dalam rangka kegiatan Tabligh Akbar mengisi tahun baru 1444 Hijriah, dan kita sekaligus bersyukur 77 tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Bu, mau dibawa kemana Pak Arsen? Mau masukin mobil kali ya? Ada dua cara mendekatkan diri kita kepada Allah di bulan baru dan tahun baru. Yang pertama kita bertasyakur, dan yang kedua bertafakur. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Oh, kita ngomong ya kongkok. Pertama kita bertasyakur, bersyukur berjumpa dengan bulan baru dan tahun baru. Karena bulan baru ini, bulan Muharram, adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu Arba'atun Hurum adalah bulan Muharram. Kenapa? Karena Muharram ini banyak berkaitan sejarah dengan para nabi. Yuk kita lihat. Pertama, Allah terima taubatnya Nabi Adam di bulan Muharram. Allah usirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa dari surga ke dunia ini bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari bakaran Raja Namrud juga di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Yunus masuk ke dalam ikan perut ikan nun di bulan Muharram. Allah fitnah, difitnahnya Nabi Yusuf oleh Siti Zulaikha juga di bulan Muharram. Maka ini bulan Muharram, bulan mulia yang sangat dimuliakan oleh Allah.
Maka penanggalan almanak bulan Muharram itu dihitung dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, maka disebut hijriyah. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, kenapa? Karena di Mekah Rasulullah udah nggak aman, umat Islam di Mekah udah dimusuhin. Rasulullah dengan umat Islam di Mekah itu udah diteror, mentalnya diteror, target mau dibunuh Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kita nggak hijrah saja ke Madinah? Ini Mekah udah nggak aman, kita udah capek dibully mulu, dikatain, dihina, dinyinyirin, baik teror mental, fisik. Rasulullah habis-habisan umat Islam. Apa jawab Rasulullah? Sabar, karena ini belum dapat perintah dari Allah. Maka datang perintah hijrah, Rasulullah pidato, ibu. Apa pidatonya? Wahai sahabatku sekalian, kalian siap-siaplah berangkat ke Madinah. Perintah hijrah telah datang. Kalian berangkat lebih dulu, rame-rame ke Madinah. Sahabat yang lain nanya, ya Rasul, Rasul berangkatnya kapan? Saya belakangan. Kok belakangan ya Rasul? Enak kan dulu bareng-bareng, enak, nggak iseng kalau bareng-bareng. Apa jawab Rasulullah? Kalau bareng terus, saya bareng bersama kalian, kita nggak bakal aman. Kenapa? Karena target utama yang mau dibunuh aku, target utama yang dicari-cari aku. Maka kalian berangkat lebih dulu, selamatkan diri kalian. Maka bahaya, biar saya yang menghadang bahaya di Mekah. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat. Ya Bu, batuk Bu, Nabi yang dicari-cari. Maka Rasulullah malam mau berangkat hijrah, ibu, rumahnya dikepung, di pagar betis. Mau kalah mesin ini son, kencengin bang, volumenya angkat, biar dia kalah sama suara saya. Bu, Rasulullah rumahnya malam dikepung mau berangkat hijrah, di pagar betis, sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Rapet Bu, jangankan orang, tikus nggak bisa lolos. Saking rapatnya rumah Rasulullah, dikepung di pagar betis. Di rumah Rasul 3 orang. Siapa? Ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, Ali, gantikan tempat tidurku. Tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena target utama yang mau dibunuh aku, yang diincar kamar aku. Gantiin. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul. Demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya Sayyidina Ali. Anak muda soleh, jawabannya tepat. Anak muda punter nggak begitu jawabannya kok. Ali, gue mau berangkat hijrah nih sama Abu Bakar ya ke Madinah. Lu gantiin tempat tidur gua. Ntar yang mau dibunuh kan lu. Jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Itu anak muda pinter. Tapi Rasulullah punya kader anak muda yang soleh. Siap ya Rasul, berangkat Rasulullah hijrah Bu, dari Mekah ke Madinah, keluar rumah dari belakang bersama Abu Bakar, ditemenin, dikejar-kejar sama kafir Quraisy, dipepet terus sampai kilometer 50. Nah, sana-sana belum ada zaman itu. Nabi langsung ngasoh Bu, mampir di rest area. Ada rest areanya, namanya Gua Thur. Sebelum masuk ke gua, Rasulullah dibilangin sama Abu Bakar, ya Rasul, jangan masuk dulu. Kenapa Abu Bakar? Saya pengen masuk. Jangan, saya dulu yang masuk. Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang. Ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener po, Abu Bakar masuk duluan, bersihin gua, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, sapu-sapu, tangannya diantuk kala jengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalau jengking Arab beda sama kalau jengking rawa rotan. Arab apa sih ya kalau gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat, nggak ngomong Abu Bakar Bu, diam aja. Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak sedih Rasul, saya mah enggak galau, saya enggak gabut, saya enggak bete, enggak.
Enggak gabut, ngapa diem begitu muka pucat? Ketakutan? Enggak ya Rasul, saya enggak takut. Tapi ngapa muka pucat begitu? Tangan, ngapa tangan? Di kala jengking. Ngapa enggak ngomong? Komen dong. Lu komen. Sini, Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, bang, diambil tangannya, dibacain bismillah, langsung diludahi sama Rasul. Detik itu juga bengkaknya kempes. Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wah, mungkinan bengkak. Sakit luar biasa. Perjuangan yang luar biasa, Bu. Mekah Madinah 450 km. Siang jalan kaki, panas membakar kulit. Malam jalan malam, dinginnya menembus tulang. Luar biasa perjuangannya. Tapi apa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah? Batuk dulu. Yang pertama dibangun di Madinah adalah bukan mall, bukan apartemen, bukannya kereta cepat, bukannya hotel, bukannya rusunawa. Yang dibangun pertama oleh Rasulullah di Madinah adalah masjid. Kenapa masjid? Simbol kebersamaan umat. Di masjid nggak ada orang nomor satu, semuanya sama di hadapan Allah. Bener? RT masuk masjid buka sepatu teh, aturan, jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid buka sepatu, lurah masuk masjid copot sepatu. Nah, pernah aja apa orang yang camat masuk masjid buka sepatu. Gubernur masuk masjid buka sepatu. Presiden masuk masjid lah buka sepatu. Pintar anak-anak. Semuanya sama di hadapan Allah. Maka kebersamaan simbol demokrasi umat adalah masjid. Di masjid jangan ngomongin soal suku. Di masjid jangan ngomongin soal warna kulit. Ini warna kulit begini emang kita pesen? Nah, kita nggak mesen, Bu. Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini kita mesen? Kita nggak mesen. Jangan ngatain orang dong. Kadang usil banget. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang juga bacain. Orang kagak mesen. Maka di masjid semuanya sama di hadapan Allah. Maka simbol kebersamaan, kekompakan, kerukunan adalah masjid. Betawi nggak boleh ribut sama Jawa. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Siapa yang mau kontrak? Betawi nggak boleh ribut sama Batak, jangan. Kalau Betawi ribut sama Batak, nambal ban sama siapa kita? Kalau bukan sama Silai, bener Bu? Nih, maka hari ini kebersamaan kita buktiin. Bersyukur kepada Allah dengan memberikan apa? Rasa syukur kita kepada Allah. Tahun baru, bulan baru, ditambah tasyakur HUT RI 77 tahun. Luar biasa, Bu. Negeri kita merdeka. Kenapa? Dengan keringat, air mata, darah, bahkan nyawa taruhannya merebut kemerdekaan. Lihat para pejuang-pejuang kita, orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita. Malam perang, siang ngaji, siang perang, malam ngaji. Luar biasa. Maka para pendiri negeri ini telah berkata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang diungkapkan di situ? Dengan berkat rahmat Allah. Artinya apa? Indonesia bisa menang lantaran berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di atas dunia ini penjajahan harus segera dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Wah, mantap banget. Makanya kita pengen kebersamaan kompak. Cepat bangkit, cepat pulih Indonesiaku. Bener Bu? 2 tahun kita dilanda COVID, dilanda yang namanya encing rona. Tuh, Bu Allah, COVID pertama yang langka masker, susah nyari masker. COVID kedua yang langka oksigen, susah nyari oksigen di mana-mana. COVID ketiga Omicron yang langka minyak goreng. Rakyat udah capek dengan susah, bener Bu?
Bu, rakyat udah capek dengan susah, makanya kita kepengen ibu, orang kalau udah biasa susah, ketemu susah, kagak kaget. Bener? Kayak saya nih, biasa makan kangkung, datang ke rumah temen, dikasih kangkung, emang makanan gua. Dikasih daging ayam, gak nambah. Bener kan? Saya biasa tidur di masjid, enggak suruh tidur di hotel, lah pules. Tapi yang biasa tidur di hotel, suruh tidur di masjid, 3 hari encok. Makanya kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan hari ini kita buktiin. Mana kita buktiin? Saya ngomong begini di depan ibu bapak. Kenapa? Karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak ngadepnya kemari. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti saya penceramah lebih hebat dari jamaah. Salah itu. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata RT itu saya tidak udah lama begitu. Bener Bu? Kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan sesuai hijrahnya Nabi. Yang dibangun adalah masjid. Kalau sudah masuk masjid semua jangan pada usil. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, dan sholat pakai bacaan yang sama dengan bahasa yang sama. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Indonesia 700 lebih bahasa, kalau masing-masing pakai bahasa kacau, bayang. Tetangga kita yang dari Sunda takbir Gusti Allah nu agung. Malaikat ngomong nanaonan si lain euy. Yang dari Padang kencangan lagi Allah dan gadang. Malaikat nyaut ranca bana. Yang kesian saudara kita dari Ambon, Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah mati lama-lama. Kita kepengen kebersamaan. Lihat, Indonesia udah ngajarin, Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu ibu. Bener? Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama. Ya enggak? Dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Alhamdulillah. Nih makanya kita pengen kompak bersatu. Umat Islam jangan mau diacak-acak, diobok-obok, jangan mau difitnah. Benar Bu? Kalau sudah masuk ke masjid semua, ayo rapatkan barisan, sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah syaratnya 2. Yang pertama harus ada imam, yang kedua makmum. Benar? Kalau sendirian namanya enggak berjamaah. Benar Bu? Benar Bu? Makmum tanpa imam enggak bisa disebut makmum, enggak bisa disebut imam. Benar? Makmum siapa aja boleh. Nih kita makmum nih. Makmum siapa aja boleh Bu. Ustaz dia kan tukang mabok kono, boleh jadi makmum. Lah boleh, berarti bang makmum. Bacanya nggak fase Ustaz, boleh. Lah boleh. Di bang makmum. Dia kan tukang kawin kono Ustaz. Boleh jadi makmum. Lah boleh. Bagus kawin ada tukangnya. Ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum. Jadi makmum mah gampang. Tapi nggak sembarangan jadi imam. Benar Bu? Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Maka dalam ilmu fikih harus ada syarat jadi imam. Syarat imam itu dalam sholat, pertama kudu yang fase, cari bacaannya yang fase. Jadi imam yang fase. Yang cadel, pembindeng, yang swing minggir dulu. Mohon maaf ini mak, ya. Nah, jangankan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Lu dari mana? Walung. Lu kemana? Walung. Enggak jelas. Bapak lu sakit, udah mendingan, meninggal. Innalillahi, udah mendingan. Oh, udah mendingan. Dengaran kita meninggal. Minggir dulu. Dalam masyarakat diterapkan ada imam, ada rakyat, ada pemimpin. Bener Bu? Rakyat siapa aja boleh bang. Timbang rakyat baru lahir aja brol, rakyat udah. Bener? Mana nanggung utang negara udah. Bu, tapi nggak sembarangan jadi pemimpin. Pemimpin kudu ada syaratnya. Imam aja ada syaratnya yang fase. Pemimpin juga cari yang fase, yang ngomongnya enak sama rakyat, nggak janji-janji mulu. Bener Bu?
Nggak janji-janji doang, nggak bohongin rakyat, ngomongnya enak kok, yang cerdas, ganteng, keren, bahasanya mantep, dibully, dikatain, dihina, dinyinyirin mulu di mana-mana ya Bu, di medsos dinyinyirin. Akhirnya apa? Alhamdulillah pelan-pelan, diam-diam semuanya kerja nyatanya kelihatan. Ada JIS dibangun, alhamdulillah. Formula E yang katanya nggak bisa alhamdulillah bikin jadi berjalan. Alhamdulillah banyak sponsornya, BUMN doang yang nggak ada di situ. Tuh cari yang begitu pemimpin mak ya nggak marah, dikatain kok, dihina, dikatain pembohong, nggak marah. Tuh cari yang begitu, yang faseda, nggak perlu disebut namanya, udah pada paham semua ya kok. Anies Baswedan kesebut juga. Bu, yang fase, usaha di kampung saya ada 2 orang fase. Bagaimana cara milih imamnya nih? Dua-duanya fase bacaannya. Kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua, yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum bagaimana. Kita makmum tuh pengennya nggak muluk-muluk. Apa kemauan makmum? Kalau sholat jamaah, imam bacanya jangan panjang-panjang, itu doang. Bener Bu? Ini mentang-mentang jadi imam sholat, Bu, Allah bacaannya mana sholat maghrib habis fatihah bacanya tabarok waqiah. Makmum di belakang ngikut sih ngikut, cuman dia kan di hatinya ngomong, awas nih gua kapok sembahyang melu. Bener Bu? Cari pemimpin yang tahu maunya rakyat bagaimana, itu doang. Rakyat kepengennya kagak muluk-muluk, bener Bu? Asal sembako murah, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, pendidikan gratis, sama sembako murah, udah segitu doang. Enggak muluk-muluk permintaannya ya Bu. Maka kalau jadi imam bang, jangan panjang-panjang bacaannya. Jadi pemimpin udah cukup 2 periode, jangan ditambah-tambahin lagi. Memang udah aturan di situ konstitusi, jangan pakai 3 periode, 6 periode sekaligus aja seumur hidup. Benar mengaturannya, aturannya begitu. Bu, nih sama-sama alim Ustadz, alimnya sama, fasenya sama, bingung saya. Syarat yang ketiga, kalau emang sama dua-duanya, apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Tuh, yang tuaan umurnya. Ustadz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng, dia umurnya sepantaran ini, kemarin ulang tahun bareng dia. Sama umurnya sama, ya udah kalau sama juga umurnya. Syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggalnya bareng Ustaz, dari masih kecil dia di kampung ini dia bareng. Emang teman dari masih kecil dia di sini. Ngomong sama, kalau sama umurnya habis dah syarat fikihnya, habis sudah kok, tinggalnya juga bareng, habis sudah fikih syaratnya. Ini syarat dari saya doang, saya tambahin yang kelima. Ini mas syarat dari saya doang ini, yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Dia ada sabaran enak kok. Wah, pulang ke sana dikuncin pintu, pulang ke sana dikuncin pintu. Akhirnya tidur di masjid, di kolong beduk dia tidur. Mak apa sih, tahu aja. Ya Allah, nih kita kepengen kebersamaan, ayo kekompakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan cara apa? Ayo aplikasikan ibadah kita. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, kita juga pengen hijrah, bukan sekadar hijrah fisik tapi hijrah mental. Apa yang dibangun? Kudu ada revolusi mental, revolusi akhlak. Ibu, baik akhlak kepada Allah Bang, akhlak kepada sesama. Ini tahun baru, bulan baru, tingkatin ibadah kita kepada Allah. Tahun kemarin ngajinya kagak getol, tahun ini ngajinya kudu getol. Ngaji aja udah Bu, datang mau bisa kayak kagak datang aja, ikutin guru bawa kitab, ngikut bawa kitab. Guru kebet, guru tutup. Temen nyolek halaman berapa cing, boleh kebet tuh, datang aja udah. Yang penting kita ngaji, jangan ngadepin dua tua-tuan.
ngaji po ntar ah nungguin tua-tuaan lah, ngaji nunggu tua-tuaan. Kalau ngaji udah tua kuping rada budeg, mata kurang awas, kesempatan udah kagak ada, lemah badan. Bener Bu, diajarin ngaji ribut nenek mah. Ya Allah, baca nek innahu kana tawwaba, kuping rada budeg, innahu kawat tembaga. Nah, jadi acak-acakan ngajarin nenek ribet. Ayo baca nih, alam taro kaifafa, alam taro kayak apa, kaifafa kayak apa lah, kayak apa mulu. Ada diajak ngaji jangan pakai alasan, udah tua nek ngaji nek malu memantu, ntar apa gue lagi men, useh nenek men ngaji. Ini bulan baru, tahun baru, tingkatin ibadah. Dengan ibadah kita bisa menuntut ilmu, ibadah jadi bener. Nanya sama guru, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kagak tahu artinya, kalau kagak tahu kagak paham, nanya sama ahlinya. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para ustazah, guru-guru kita, kiai kita. Nanya di situ. Orang sekarang nggak ngaji rada ogah. Kenapa? Karena semuanya pada sibuk. Ustaz repot banget kan ngaji, ya Allah repot banget ini, ya Allah repot banget, pengen gabung ngaji man repot banget repot, ngomongin repot siapa juga repot. Bener Bu, dari muda udah repot kerja, punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Nah kapan mau ngajinya? Ngaji gak ada batas waktunya, dari mulai di bedong sampai kita di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil, kalau udah mujur ngalor habis sudah po, dibungkus sama kain putih mati dah. Bener, makanya kita manfaatin mumpung masih sehat, ada kesempatan. Ilmu kita dapat dengan ngaji, dengan belajar, nggak ada batas waktunya kita ngaji. Sempatkan waktu, jangan nyari waktu sempat. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kenapa? Mumpung masih diberikan kesehatan oleh Allah, dengan kita ngaji ilmu ada, dapat hukum paham. Nanya sama guru, orang sekarang mau paham hukum enggak paham. Kenapa? Karena ngajinya udah pakai Google doang. Ketik di Google, nanya apa yang nemu di situ, nggak pakai diketik kok, dipakai suara aja, voice note dah di Google keluar tuh semua itu. Coba ada pencet tab dia di Google, hai Google minta lagu Nisa Sabian dong yang judulnya saya yakin langsung keluar itu kok, orang ngeden. Iya dah, bener. Makanya kita ngaji, akhirnya orang ngaji mau Google doang, akal-akalan, agama dikaitin sama akalnya. Akhirnya apa? Dia percaya hukum, nggak pakai hukum agama, pakai hukum akal. Makanya agama, hukum diacak-acak, diaduk-aduk dengan akalnya, diakur-akurin. Maka orang sekarang banyak ngetes, bukan nanya bener nggak bisa, tapi memang dia ngetes doang, diakurin sama akalnya. Ada bocah nanya, Ustad nanya apa Pak Ustad? Lo nanya nih Pak Ustad ya, saya lagi sembahyang Pak Ustad, terus kentut, batal nggak Ustad? Nggak batal Pak Ul, lo nanya pengetes. Bukan begitu Ustaz, kalau udah batal saya mau sembahyang lagi, kira-kira wudhu lagi apa kagak? Lah wudhu dong kalau udah batal. Oh lagi wudhu saya basuh muka nggak Ustaz? Lah basuh, lah lagi wudhu maka muka itu wajib dibasuh. Itu dia Ustaz, nggak masuk akal dong. Kok nggak masuk akal? Iyalah, masa yang kentut pantat yang dibasuh muka. Nanyanya akal-akalan bro, saya nggak jawab sebaik nanya. Lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Karena lu jawab yang bener. Lah muka Ustaz malu saya, nah makanya muka lu yang dicebokin, suwe lu. Ini orang nanya pakai akal-akalan. Makanya Bu, kalau kita ngaji hukum harus jelas, apalagi fikih. Nih saya mau nanya di sini ibu-ibu nih rawarotan ngajinya pada getol pasti. Saya mau nanya dalam hukum ilmu fikih, air kencing najis nggak Po? Air kencing najis nggak? Najis. Air sperma najis nggak? Bu, najis apa enggak? Bener nih. Air kencing najis nggak? Air sperma najis ya? Enggak apa najis? Najis apa enggak? Air sperma enggak najis, air kencing najis. Pertanyaannya, kenapa keluar kencing kita enggak diwajibin mandi hadas? Kenapa keluar sperma kita diwajibin mandi hadas besar? Padahal air sperma enggak najis. Bener Bu? Kenapa kita habis kencing enggak diwajibin mandi hadas besar? Padahal air kencing najis. Bener?
terima pakai akal, iman terima, akal main. Yang najis saja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis saja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Terima akal, akal main itu. Jawabannya apa? Pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja Bu, setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Sehari semalam kita kencing 10 kali kencing, berarti 10 kali mandi. Kira-kira ampek, pilek, meriang apa enggak? Apalagi musim hujan beser mulu, bener Bu. Kalau diwajibin, nah ini ngerepotin, nyusahin kita, maka keluar sperma diwajibin mandi hadas besar. Kenapa? Karena keluar sperma enggak tiap hari, enggak tiap waktu, enggak tiap hari, enggak tiap saat. Nganten baru seminggu 4 kali enggak jadi masalah. Kalau udah potongan empok nggak ribet, sebulan aja boro-boro ya Bu. Emang kagak capek begituan? Wah, konsentrasi harus terpusat, tenaga harus keluar dalam. Mata meremelik, kaki pada kiting. Dia bocah, lo nggak ngerti masalah aja. Capek luar biasa, gerah, capek, semua saraf ada kendor. Ya Po, lemes. Nah, disiram pakai air biar seger lagi. Begitu, saraf-saraf jadi seger lagi. Makanya udah jangan dibayangin Bu, nih Masya Allah luar biasa. Islam tuh ngajarin hukumnya. Maka di mana? Ngaji, ilmu bikin hidup jadi mudah. Ada ilmu jadi gampang. Orang ilmunya ada, gampang Bu. Mana ngomong? Nih saya ngomong sekarang, ngomong begini nih, yang di ujung sono kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau pakai speaker lecet ngorokan. Biasanya cek sound dulu, cek sound. Kalau Bapak Ibu yang di sono kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Orang dia nyaut. PA itu jamaah. Saya nanya benar-benar, Bapak ada pojok sana kedengeran enggak? Enggak. Berarti kedengeran. Ilmu bikin mudah. Yang hari ini terjadi di luar negeri bisa kita tahu lewat televisi, lewat internet. Ilmu bikin mudah. Termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Tahun 50-60 saya punya engkong berangkat haji ke Mekah itu 6 bulan. Kenapa? Naik kapal laut doang 6 bulan pergi haji. 6 bulan pergi haji Bu. 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kelamaan. Sekarang ilmu teknologi pesawat Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah. Gampang ada ilmunya. Seni bikin indah. Orang ada seninya indah terus, nggak kaku. Makanya hidup itu jangan terlalu kaku Ibu. Makanya saya lalu punya teman serius-serius, saya nggak temenin, serius banget. Bang jadi ustaz, serius banget, udang-udang tasbih kemana-mana dipegang dia. Ada cewek lewat jenunduk, astagfirullah. Nggak saya temenin yang begitu. Buatan serius hidup lo, bener Bu? Iya, makanya seni itu indah. Baca Quran enak didengar pakai seni tilawah, qori-qoriah yang baca. Baca sholawat pakai seni hadro, marawis, rebana, enak. Coba baca sholawat kenceng doang, agak ada lagunya, wah, kurang resep Bu. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, kurang enak. Coba pakai hadrat. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Tuh yang megang bass, wah Ciputa hati leduk, Ciputa hati leduk, Ciputa hati leduk. Yang megang bass, hadrat. Kalau rombongan bocah TK itu merawis namanya, marawis yang kendang kecilnya banyak. Bring brok, bring brok, bring brok, bring brok, bring brok, bring artinya pergi, brok duduk. Bring brok, dia pergi dia duduk. Bring brok, dia pergi dia duduk. Enggak ada yang main kok, yang pergi-pergi yang duduk-duduk. Itu namanya merawis. Emak-emak rebana dia, ketimpring dia. Kalau kamu saya ketimpring rebana. Assalamualaikum, salam dia. Assalamualaikum, atqal atqiya. Ke pinggir, ke tengah, nyebur. Ke pinggir, ke tengah, nyebur. Ke pinggir, ke tengah, nyebur. Makanya enggak ada yang main kok.
tinggal vokalisnya doang nggak nyebur, yang lain nyebur semua pada kelak. Makanya seni bikin indah. Adzan di masjid kalau nggak ada seninya kaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget orang. Pakai seni, ada lagu Bayati, Nahawan, Sika, enak didengerin. Asal jangan lagunya salah lagu. Lagu dangdut dibuat adzan gak nyocok. Ayo sholat, ayo sholat, kurang enak. Ayo sholat, ayo sholat, Allahu Akbar, jadi kurang enak. Jangan salah lagu ya, anak muda lo. Ya makanya seni bikin indah, ada seninya nggak kaku hidup. Makanya agama dengan agama, hidup dengan agama terarah. Artinya apa? Kita agama, orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Karena agama itu aturan, yang beragama ngikutin aturan. Islam aturannya ada, rukun Islam, rukun iman diatur semua. Tata cara ada semuanya, di fikih dijelasin, adab akhlak diajarin, masuk rumah, keluar rumah diajarin, doanya ada. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada doanya, adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, mau makan, selesai makan, doanya ada, adabnya diajarin makan satu nampan bertiga sama temen, adabnya dipakai. Setelah baca doa, adab pakai apa adabnya? Yang pertama, suapan kita kecilin, jangan gede-gede. Kalau makan satu nampan bareng. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Nggak boleh nih lagi makan ngeliatin muka teman kita, buatin orang kesinggung, hatinya ngomong, oh mana gua lapar banget ini. Ada tuh, ada aturan. Yang ketiga, syaratnya apa po? Ya enggak, kalau lagi makan bareng begitu ya po, jangan ngeliatin muka temen, suapan kecilin. Yang ketiga, suapan kecilin, jangan gede-gede. Ini makan bareng habis waktu, kesian teman kita habis keteter. Ini makanya ada adabnya. Islam semua ngajarin, ada dalam Islam. Duduk bareng sama teman rame-rame lagi ngobrol seru-serunya dengar suara kentut. Ini harus pakai adab. Yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Aturan ini ada. Makanya kalau lagi kumpul bareng dengar suara kentut, diam, jangan ribut, rasain aja. Kadang kita usir, siapa yang kentut? Lu ya? Wah enak aja lu nyalain, lu rame, diam aja, udah silent. Diatur semua adab akhlaknya. Sampai kentut aja ada 4 jenis dalam fikih. Nggak ada agama lain ngatur kentut. Kentut ada 4 jenis kok di fikih. Kentut pertama nih ya, suaranya gede, baunya kurang. Ada kok, ada. Menang suara doang, duet, ada. Yang kedua, suaranya nggak ada, baunya luar biasa, ada. Tahu-tahu meledak aja bau. Yang ketiga, jenis kentut yang suaranya nggak ada tapi baunya luar biasa. Bu, suaranya kagak, baunya luar biasa ada. Yang baunya luar biasa, nggak ada suaranya lagi, atau ada. Ada yang keluarnya basah. Itu namanya dalam bahasa Mandarin cepirit. Ada tuh. Diatur semua. Maka kita kalau ngaji fikih begitu, maka diajarin, ayo ini bulan baru ramaikan majlis taklim, emak-emak terutama dah ya po, emak-emak rada getol, bapak-bapak nih yang rada-rada malas. Bener bu, emak mau ngaji tuh, ini banyakan mama daripada bapak-bapak, berarti kan banyakan janda di sini. Janda yang mana kan begitu. Ini banyakan perempuan ini, kenapa? Karena emang banyakan perempuan ketimbang laki-laki sekarang. 1:10, wah banyakan perempuan. Yang di mall kerja banyakan perempuan, bener bu. Buruh pabrik banyakan perempuan, bener. Banyakan perempuan bang. Yang ngecor di SPBU perempuan, banyakan perempuan. Umpama perempuan nih
ada 6.000, laki ada 4.000. Kalau dia kawin satu sama satu kan sisanya 2.000. Ini 2.000 daripada dia kawin sama tuyul, mau bazir. Bu, nih makanya kebanyakan perempuan di mana-mana banyak, ngajinya juga alhamdulillah banyak. Kenapa ngajinya banyak? Karena ada seragamnya. Yang 2 kali bayar, 3 kali bayar. Ini bu, yang ketemu lunas. Bu, ngajinya jam 1 tengah hari, uang udah nyampe ke majlis taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, Rodia, Romela ngaji sini, kumpul semuanya ngaji, dipanggilin atu-atu sama dia sambil nungguin temennya datang dia selawatan. Selawat adinulana wal aqulana wal adlulana wal kullulana dinu. Assalamualaikum, salam. Lu nyampe Ji, duduk sana Ji. Wal aqulana wal adlun. Assalamualaikum. Pak Haji, pok gelar hambal baru saja. Wal adlulan. Lama begitu dia berhenti ada temennya yang nyampe. Itu kan lagu Adinulana sholawat kalau di Mekah di Mesir itu buat perjuangan itu. Nggak begitu lagunya buat perang para prajurit. Wah, Adinulana wal aqulana wal adlulana wal kullulana, semangat jadinya. Nah, pindah ke Indonesia versinya lain. Adinulana wal aqulana. Nenek dengerin kleker. Ya Allah, ini luar biasa. Kita ngaji ilmu dapat, bapak-bapaknya ngaji, emak-emaknya ngaji, anaknya ngaji. Insya Allah kalau ilmu dapat, ibadah jadi benar. Alhamdulillah. Tuh, ayo, ini yang pertama. Yang kedua, dengan rasa syukur kita hari ini bulan baru, tahun baru itu supaya apa? Supaya disuruh perbanyak ibadah. Apa salah satunya? Banyakin istighfar. Istighfar kok. Istighfar. Ustaz, istighfar apaan sih? Minta ampun sama Allah. Bacanya bagaimana? Banyak. Coba Ustaz tes. Banyak istighfar Nabi Adam ada. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Panjang Ustaz. Saya nggak apa. Ada yang pendek? Ada. Istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu masih kepanjangan Ustaz, ribet saya. Ada yang pendek kan? Ada. Istighfar yang habis kita baca tuh, habis sholat tuh, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunubi wa taubata wal maghfirah. Itu mah tambah panjang aja Ustaz. Yang pendek yang biasa udah kalau begitu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada yang pendekan lagi nggak Ustaz? Ada. Astagfirullah. Nggak bisa berhenti jadi orang Islam. Banyak istighfar, dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, yang sengaja nggak sengaja, dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman, tetangga, ibu, apa deh dosa melaki po, sabar gabrok kita kadang-kadang nggak berasa bikin dosa. Mau berangkat ngaji bikin dosa. Bang, gue ngaji dulu ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu, laki jeprentan. Bener bu? Laki lagi tidur salah, bangun bang, lihat no, jam berapa udah. Nah, laki lagi tidur suruh lihat jam. Nah, ibu aja yang melek lihat jam, makanya nyuruh laki, bangun bang, lihat jam berapa. Nah, laki lagi tidur suruh lihat jam. Salah ibu, ini hari baru bangun abang, rezeki dipatok ayam lu. Nah, atau lakinya emang ayam gue yang ngempanin. Salah bu. Jangan bikin salah mulu, kita nggak berasa kadang-kadang. Ya Allah ibu, jangan ada kerjaan lu tidur mulu bang. Lakinya ngomong bagus, tidur aja kerja. Ya Allah, banyak dosa yang gak kita serah, maka banyak istighfar. Ustaz, selain istighfar apa amalan di bulan Muharram ini? Kelebihan harta, kelebihan duit, santunin yatim. Nih alhamdulillah malam ini kita banyak nyantunin anak yatim. Harta yang kita keluarin, Allah bilang alladzina amanu, orang-orang beriman, wahajaru yang hijrah, wajahadu fisabilillah, yang jihad di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalihim, harta-harta mereka, wa anfusihim, jiwa-jiwa mereka, a'zamu darajatan indallah, itu tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, demikianlah mereka orang-orang yang tergolong dalam keadaan beruntung. Alhamdulillah.
Nih kita orang-orang yang beruntung. Malam ini harta, tenaga, pikiran yang kita kuras, yang kita keluarin buat siapa? Buat anak-anak yatim kita. Punya harta yang kaya, kelebihan harta. Jangan pelit, jangan medit, koret, butuh gasiran, pantat kuning, gol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, gol nontot udah parah nih. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan, habis palanya dikerepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Pelit-pelit banget ya Allah. Bu, apalagi ibu-ibu sekarang, bu masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus, gak bisa tulang. Pelit. Jangan pelit. Orang kalau udah pelit medit, bu, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir. Kalau gue beli nasi goreng habis nih, ya, jangan. Jangan, tapi juga habis ceban lagi kalau gue beli nasi goreng, jangan. Bener, duitnya utuh ceban, bener. Cuma tidur khusus pada ngambang. Rasain dulu, makan pencarian lo. Kalau ada orang kaya yang pelit-pelit, ntar duitnya habis dimakan dokter. Masuk rumah sakit, gue liver jantung stroke, habis duitnya. Iya. Kenapa harta yang kita punya sebagian milik anak-anak yatim? Anak yatim hari ini bu yang kita santunin, ya Allah luar biasa. Jeritan batin anak yatim didengar oleh Allah menggoncang aras. Doanya yatim tokcer, sumpahnya yatim manjur. Jangan macam-macam sama anak yatim. Ayo udah. Nih saya bapak saya nggak ada yatim. Macam-macam sama saya. Bu Allah makanya ada ruginya harta yang kita keluarin. Kelihatannya berkurang tapi hasilnya apa? Hakikatnya fal yazdad akan ditambah berkah. Alhamdulillah. Orang kaya disebut kaya karena ada yang miskin. Bener bu? Nggak mungkin disebut kaya kalau kagak ada yang miskin. Disebut pejabat karena ada rakyat. Disebut atasan karena ada bawahan. Jangan mentang-mentang atasan nggak pernah peduli sama bawahan. Ibu atasan sama bawahan kudu ada. Ibu dah sendiri dah. Ada pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya, mbak. Selepatin bocah. Nih kudu ada kerjasama yang kompak. Kita pengen kebersamaan, kekompakan kita umat Islam dengan memperingati HUT RI juga hari ini. Ayo kita kompak bersatu. Ya enggak? Ya enggak? Ya bu. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Dulu para pejuang kita, orang tua kita, para kiai ulama kita berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang kita saatnya kita mengisi kemerdekaan. Jangan mau diadu domba, jangan mau kita dijajah lagi dengan orang-orang yang gak bertanggung jawab. Bu, ayo kita bersatu. 5 jari, kalau 5-5-nya kompak bersatu. Nih 5 jari nih, kan beda ini dia. 5 jari beda, 5 jari beda, 5 jari beda. Beda nih kalau kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk kagak sakit. Tapi 5-5-nya kompak bersatu. Ada simbol dalam masyarakat kita. Apa itu? Jempol, simbolnya pejabat. Siapa dia? RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah, cakep. Alhamdulillah. Yang ini tunjuk. Siapa tunjuk? Simbol orang kaya. Orang kaya kalau kena nunjuk rapi semua. Bang, masjid bangun di sono. Kalau orang kaya yang nunjuk rapi itu masjid. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Ditekuk orang agak model lu. Lah orang kaya mau beda kok, duduk bareng kumpul orang kaya. Orang kaya kentut, pret. Temennya sebelah ngomong, alhamdulillah bapak, sehat bapak. Orang kaya, orang kaya. Udah cakep aja orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, abis kita dibully, dikatain setan lu. Bangke bener lu, punya adab buat lu. Mau pindah pinggir kali, diusir. Tunjuk simbolnya orang kaya. Jempol simbolnya pejabat. Jari tengah simbol apa? TNI Polri. Adanya di tengah dia. Jari yang paling tinggi jari tengah. Di tengah adanya netral. Kesono enggak, kemari kagak. Netral. Yang ini jari manis. Siapa dia? Simbol anak muda. Nih Karang Taruna, anak muda. Jari manis dia. Kenapa jari manis? Karena masa muda, masa yang paling manis. Disebut jari manis. Biar buntung tetap namanya jari manis.
Yang ini kelingking. Siapa dia? Simbol kaum perempuan, dharma wanita. Nih, emak-emak kelingking. Kelingking, Bang. Kecil dia, tapi anteng. Ya macam-macam sama kelingking. Ini kemana aja masuk ya? Fleksibel kelingking. Ke hidung masuk, ke kuping masuk kelingking. Ngecek ayam nelor apa kagak? Sodok lah kelingking. Nggak mungkin pakai jempol, boros. Sian bola ayam ledes. Kelingking. Kecil anteng. Bebe nih, perempuan nih. Laki biar gede kayak apapun, ditelan sama dia. Kenapa lu bisa tawa? Enak kalau kompak bersatu, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking bersatu kompak. Ingat, 5 jari ada kelemahan. Hati-hati. Jempol kalau sweet ketemu kelingking, di mana-mana yang kalah jempol. Jempol sweet sama kelingking, di mana-mana yang kalah jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Kelingking. Ibu Hawa yang rayu-rayu. Ayo dong ayam beb, ngomong ayam. Kodrat lahir perempuan ke dunia bawaannya 3: cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada ustazanya dia ngaji. Emosinya bisa hilang, ada ilmu yang didapetin dari pengajian. Yang gak bakal hilang, mata duitan. Makanya bang, anak muda nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah istri yang bisa nyari duit. Duit apa nih bang diselipin di sini? Duit siang. Wah, kok duit sial? Iyalah, gue udah umpetin masih ketahuan sama lu. Bu, kita pengen kompak bersatu, guru kayak 5 jari. Enak kalau kompak bersatu. Kerjaan apapun kalau kita rame-ramein jadi enteng, benar. Dulu kita ingat bagaimana pidato Panglima Jenderal Sudirman. Apa kata beliau waktu pidato? Tidak akan ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Tidak akan ada kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan. Tidak akan muncul terwujud persatuan dan kesatuan tanpa ada budaya silaturahim. Artinya apa? Pengen menang harus kuat. Pengen kuat harus bersatu. Pengen bersatu budayakan silaturahim. Ayo kumpul di pengajian, di majlis-majlis zikir, dikumpul dalam wadah-wadah organisasi yang kumpulnya bareng untuk memajukan umat dan bangsa. Alhamdulillah. Kudu silaturahim, banyak kumpul di pengajian. Kalau nggak ada pengajian kita jarang ketemu begini bu, benar? Nggak pernah kita ketemu nih kita ngaji begini. Silaturahim umur jadi panjang. Orang kalau rajin silaturahim mati rada jauh, bener dah? Empong kecayaan. Karena itu Nabi yang bilang orang yang rajin silaturahim umurnya panjang, rezekinya murah. Nabi yang ngomong itu bu, Nabi yang ngomong. Sama mati rada jauh. Padahal Israel udah pegang catatan, ada catatannya Israel. Tanggal 21 Agustus Minggu malam Senin, saya mau berangkat ke Rawarotan. Mau ngapain lo ke sono? Mau nyabut nyawa orang sono ya Rob? Lah emang udah ada catatannya, udah nih saya pegang. Hati-hati berangkat sono, kita salah cabut lo. Baik-baik. Berangkat ke Rawarotan kemarin tuh Israel kok mau dicabut tuh orang yang gak ada di rumah. Israel laporan ya Rob, orang yang gak ada nih saya cabut. Kemana? Oh, kata tetangganya pergi tablik akbar di kawasan pergudangan. RW yang ngadain. Jangan dicabut, orang lagi ngaji dengerin ceramah si Tile. Tunda tuh, tunda matinya, tunda aja. Kalau pengen dicabut juga, ntar aja pulang acara. Kalau mana kagak ada yang pulang di sini. Ingat dia ceramah dari guru, sambutan dari ketua dewan, sambutan dari bapak Kapolsek. Wah ingat ntar malam saya mau bangun tahajud ini. Tadi guru Tile ngomong suruh banyakin ibadah. Lagi tahajud kagak jadi lagi malaikat Israel. Ya Rob, orang lagi tahajud saya pengen cabut. Jangan tunda. Orang lagi tahajud, ntar aja subuh.
Pas selesai sholat subuh dia niat, ntar sebelum masak sholat duha dulu, sholat duha dia. Ya Rob, lagi sholat duha orangnya, jangan tunda. Dia lagi sholat duha, lagi doain suaminya berangkat ngojek. Dia doain, ya Allah suami saya lagi berangkat ngojek, kalau rezekinya masih di atas langit turunin ngapa, kalau masih di bawah bumi keluarin ngapa, kalau masih ada yang jauh deketin ngapa, kalau masih dikit banyakin ngapa, kalau masih ada yang haram halalin ngapa. Ya Allah kok boleh doa ada ngapahnya. Kata Israel, ya Rob, kelamaan saya dari malam ini di rawatan kagak dapat orang. Ya udah pindah sana, pindah dia po langsung ke Serpong. Angkat dia ke Serpong, ada aki-aki berempat, aki-aki cucunya anak mau mantu, boleh berempat-empatan pos hansip. Mati lo, nggak punya 5. Mati lo kong, engkau nggak dikata mati diem aja, mati lo kong. Orang berempat kagak ada yang hidup, Israel lewat di situ. Wah ini dia, daripada gue pulang kagak ada bolehan. Oh, pas lagi ngomong mati lo nggak punya 5. Nah itu udah turun 5, gue pegang 2. Nah tutup cek ini ya. Pas lagi begitu kok gue udah lo. Israel sewot banget. Na'udzubillah min. Orang silaturahim umurnya panjang, rezekinya murah. Orang tua dulu silaturahimnya lihat. Kenapa emak bapak kita? Saya punya engkong bu, almarhum Kong Matali, yang nggak masuk dalam sejarah. Beliau itu tangan kanannya Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, pejuang Laskar Hizbullah yang nemenin Kiai Nur Ali jalan kaki dari Bekasi ke Yogyakarta berjumpa dengan Panglima Jenderal Sudirman. Engkong Matali yang berjuang Sasak Kapuk di Bekasi, perjuangan Pondok Umum. Engkong Matali yang ketembak. Engkong Matali. Ternyata orang tua dulu kuncinya silaturahim. Lihat orang tua dulu, emak bapak kita takbiran aja, malam takbiran gemesan itu emak bapak kita. Neng, mat, sin, roh, ji, kumpul besoknya sembahyang id di rumah, kumpul kita berangkat. Saudara lu banyak banget di Teluk Nugget, berangkat pagi-pagi siap-siap mau lebaran. Emak bapak di belakang ngiringin, anak banyak mau lebaran, emak bapak kita di belakang tuh ngiringin nenteng tenong. Orang dulu bawa tenong, kalau Betawi mah dalamnya uli dodol tuh bawa. Bapak kita keren pakai jas, cuma dia nggak pakai, ditaruh di pundak, jalan kaki gerak, celananya digulung gendengkul, becek, sendal lilingnya ditenteng, blok. Berangkat pagi pulang sore, kenal sama saudara semua. Maka orang dulu gak ada yang kehilangan obor, sama saudara kenal semua. Lain sama kita sekarang, lebaran jangankan yang jauh, di depan mata tetangga kita enggak lebaran. Emang boleh kesal sama dia, ngapain gue lebaran sama dia? Ya Allah, boro-boro kita datang ke rumahnya yang jauh bu, cuma pakai WA doang bu. Ilah pakai WA, kata-kata mutiara malam takbiran rame itu di WA. Ilah pakai kata-kata mutiara di saat tangan tak bisa berjabat, di saat kaki tak bisa melangkah, di saat lisan tak bisa berkata. Berarti ini ketruk itu. Pakai kata-kata begitu, lah kakinya nggak bisa melangkah, tangan nggak bisa berjabat, lidahnya lisannya nggak bisa ngomong, setruk begitu. Ya Allah, bu, lebaran kurang datang silaturahim, umur jadi pada pendek. Yang kedua, orang dulu nggak mati, mana bekas tepakan kebo airnya diminum pakai gogolio. Orang dulu makannya uli, dodol, wajib, rengginang, renggining, kue cerot, akar kelapa, kedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obio, cucur, gemplong, abu, sagon, kue dongkal. Orang dulu makanan masih asli bikinan tangan. Sekarang makanan lain campuran zat kimia, hamburger, Kentucky Fried Chicken, cornet, pizza, hotdog. Ya Allah po, bahan pengawetnya banyak ya po. Maka jangan heran sekarang dokter banyak, rumah sakit banyak, penyakit kagomong Allah tambah banyak. Penyakit aneh-aneh, kencing pahit, darah pendek, urat asam, masih muda bibir permenyon, tangan keriting, stroke. Penyakit berat itu stroke aja berat, apalagi stroke. Penyakit berat, pokoknya nggak mau saya. Ini kita kepengen silaturahim umur panjang, alhamdulillah. Syukur, bersyukur kepada Allah, berjumpa dengan bulan baru, tahun baru. Bersyukur kita kepada Allah nikmat kemerdekaan yang diberikan buat Indonesia. Yang kedua, apa yang kita dekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Bertafakur. Apa tafakur? Introspeksi. Sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah? Tahun ini harus lebih baik dari tahun yang lalu. Bu,
Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kita sebelum dihitung sama Allah. Jumlah bilangannya nambah 1444, nambah jumlahnya. Hakikatnya sisa umur yang Allah kasih semakin berkurang. Kudu introspeksi ibadah kita sejauh mana, karena kita semua nggak bakal kekal. Itu gasnya gemeduk. Bu, ini tenang, harus ke pabrik begini nih. Iya, bu, ntar para kayak karyawan malam-malam kita, dah, ini lembur namanya kita. Bener bu, ya Allah, kita introspeksi. Kenapa? Karena kita semuanya nggak kekal hidup di dunia ini. Kita sementara ini kita lagi nunggu antrian. Ustaz, saya mati lama, masih muda. Jangan ngomong muda, bu. Tadi saya kenapa datang agak telat kemari? 3 hari yang lalu saya punya keponakan, anak pertamanya umur 3 tahun kurang. Pagi panas badannya, siang berobat, sore meninggal. Ya Allah, maka tadi tahlilan dulu. 3 tahun. Jangan merasa muda. Kadang yang muda berangkat duluan. Benar? Ini keadilan, cantik, terkenal, hati. Apa sekarang? Ya Allah, Aldarisma, Sukma Ayu, Poppy Mercury, masih pada perawan, mati. Mubazir orang. Saya punya teman banyak yang muda-muda. Artis Olga Saputra 32 umurnya. Ricky Jo penyiar bola 40. Aji Mas Said suaminya Angelina Sonda 40 tahun. Jantung juga. Budi Anduk 40 tahun. Temennya nyusul duluan, Ade Namnung baru gede gemuk 38 umurnya. Asraf lakinya BCL ganteng keren, umur 40 tahun, jantung. Asraf meninggal 18 Februari 2019. Lah saya tulis biar supaya gampang nungguin masa idahnya BCL, saya tulis. Julia Perez Jupe 37, Jupe, ya Allah, Jupe kok 37. Ramai banyak komentar di Facebook. Infotainment nayangin, ada yang komen di Facebook, kenapa Jupe meninggal? Karena begitu berat membawa beban. Gede memang saya lihat beban. Beban hidup ya, umpama ya, pikiran apaan? Beban hidupnya po, dia pacaran sama Gaston kan dihianatin mulu, bapaknya bisa mikirin penyakitnya, berobat ke luar negeri, bebannya banyak, gede. Saya punya teman almarhum Ustaz Jeffrey Uje, ya Allah, ganteng keren, 40 tahun 3 hari, baru ulang tahun 3 hari, naik motor Ninja 650 cc. Ngebut nabrak pohon palem, palanya kejedot mati. Pala kejedot pohon palem mati. Pala kejedot pohon palem mati. Pala, maka jagain pala. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Nama mak? Pala komang-komang. Ketok-ketok nongol, nah juga pikiran mak ini. Mak lagi bayangin pala kan. Muda mati, kaya mati, miskin jangan ngerasa kaya. Kita kenal Pak Harto, ya Allah, Pak Harto duitnya banyak, gunung dia punya. Dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter yang rawat. Itu 40 dokter kagak sanggup nahan-nahanin Israel. Yang 40 dokter aja mati, apalagi yang dirawatin dukun doang. Dukun lagi berantem sama pesulap merah sekarang. Masih mungkin nih, awas semua. Lu nih, saya yakin ada benda di sini.
Pas lihat wah susu, waduh bener susu. Oh kan, ini dia mantul nih. Sebab memang bener kalau kata bapak saya, susu itu baik untuk pertumbuhan laki-laki. Bener kok. Survei membuktikan, karena bayi perempuan dengan bayi laki-laki berbeda. Bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang. Kalau bayi laki kan nyusunya 50 tahun masih nyusu. Ini saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya minum. Alhamdulillah, manis sih, manis. Memang ada encer aja nih. Wah, ada semutnya. Wah, Bo, ada semutnya. Jangan-jangan boleh ngocak nih kalian. Biarin sisa ya. Biasanya susu setan saya nggak. Itu apa yang digantung? Sasetan saya. Alhamdulillah. Wah, ada larutan juga. Dikasih panitia luar biasa, membantu meredakan panas dalam yang disertai tenggorokan kering, sariawan, bol pecah-pecah. Mau semua tawa mulu. Minum bol pecah-pecah lah. Kalau agak pecah ribet. Kenapa bol menghirup? Karena dia dicuci doang, agak ditriska. Kalau ditriska kok habis. Edes. Pokari sweat, masya Allah, luar biasa. Tahu aja kalau saya kekurangan ion. Bu, masya Allah, kaya mati miskin, gemuk mati kurus. Jangan merasa gemuk kok. Kata dokter nih, kata dokter, orang gemuk cepat mati. Saya nanya dong, kepo, kenapa dok orang gemuk cepat mati? Karena kalau orang gemuk lari napasnya ngos-ngosan Pak Ustadz, nggak ada tempat buat napas. Oh, cepat mati. Iya. Yang kurus girang, alhamdulillah dok saya kurus. Kata dokter yang kurus juga cepat mati Pak Ustadz. Kok begitu? Iya, kurang gizi. Mati juga nih. Gemuk mati, kurus mati. Ini peringatan buat kita. Napas kita Bu keluar, enggak masuk lagi, habis sudah. Ternyata yang dekat dengan kita kematian. Orang tua dulu ngomong, jangan sok jadi manusia. Manusia umurnya nggak banyak, cuma 7. Kok 7 kok? Iya, kalau nggak Senin Selasa. Kalau nggak Selasa Rebo, bener juga hati-hati. Maka kita introspeksi sisa umur yang Allah kasih sebelum datang ajal. Kenapa? Karena orang meninggal dunia disebut telah berpulang ke rahmatullah. Pulang. Ternyata kita pulang. Ngomongin pulang enak Bu, sebenarnya orang pulang Bang, pulang, ngomong pulang nih sebenarnya enak. Dulu ada zaman SD kita sekolah, gurunya galak Bu, pelajarannya kita agak demen. Diumumin sama para sekolah, anak-anak berhubung bapak gurunya enggak hadir, anak-anak boleh pulang. Dirangkul kita, hore, hore, lompat dari atas meja, manggul tas. Kenapa? Karena pulang enak. Gila, enak nggak? Enak, boleh pulang. Pulang haji enak nggak? Enak. 2 hari diumumin sebelum pulang dari tanah suci. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, besok 2 hari lagi kita akan pulang menuju ke tanah air. Girangnya luar biasa. Kebayang udah genteng rumah kita. Sampai bandara dijemput sama keluarga. Wah, pakai mobil dikawal sampai depan rumah, dipasang petasan, diarak. Ya Allah, duduk di kasur empuk kok dibeliin baru kasurnya kayak gamis, wangi banget. Duduk di situ yang datang pada salaman pelukan girang keluarga semuanya. Dia ceritain asalnya dan datang, cerita Mekah, cerita Madinah, cerita Mekah. Dia cerita dari pagi cerita sampai sore sampai lepas sembahyang. Ya Allah, enak ternyata pulang. Pulang mudik enak gak? Enak lah. 2 tahun kita nggak boleh pulang mudik karena memang lagi PSBB, PPKM. Ya Bu, sampai Ustadz Kiai kena PPKM. Apa itu PPKM? Para penceramah kagak manggung. Ya Allah, maka 2 tahun yang lalu Ramadan terindah, pintu surga dibuka sama Allah, pintu perbatasan ditutup sama Pak Polisi.
Tapi nekat orang-orang pada naik motor, bela-belain pengen ketemu saudara di kampung. Naik motor Mio joknya pendek, sambung pakai papan. Tumpuk juga nyampe ke Brebes. Kenapa? Pengen ketemu sama saudara, sama orang tua. Suasana lebaran indah di kampung, enak. Kenapa? Karena pulang hakikatnya enak. Setelah acara malam ini kita di sini, kita bakal pulang. Pulang kan? Pulang ke rumah masing-masing. Enak? Enak lah, bawa besek ke parsel. Bener Bu? Setelah kita tinggal di Rawa Rotan, kita bakal pulang ke Rahmatullah. Enak? Nah lu yang kata enak takut besok. Nah ini Bu, lempengan ini ngomong enak rada berat. Kenapa berat? Masih ada yang ganjel di hati kita. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup, maka kita lagi ngumpulin bekal buat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika datang kematian buat kita, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Semua kita calon-calon jenazah. Nih semuanya nih, kita nggak tahu apakah ibu-ibu duluan, saya belakangan, kita nggak tahu. Allah yang punya urusan, atau malah sebaliknya saya yang belakangan, ibu-ibu duluan, kita nggak tahu. Atau malah saya yang duluan nyolatin ibu-ibu, kita nggak tahu. Semuanya meninggal dalam keadaan baghtah, artinya apa? Dadakan. Maka siapin diri kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal, mumpung dikasih kesempatan oleh Allah. Malam ini kita buktiin di bulan yang baru, tahun baru ini, salah satu ibadah kita menyantuni mereka, anak-anak yatim kita. Man masaha yadahu ala ra'sil yatim yauma asyura rafa'allahu ta'ala bikulli syi'ratin darajah. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim kemudian menyantuni anak yatim di hari ke-10 di bulan Muharram, setiap helai kepala yang ada di rambut yang ada di kepala anak yatim akan mendapatkan kebajikan buat kita. Harta yang kita keluarin yakin dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Amin ya robbal alamin. Jam 12 kurang seperempat, saya belum makan. Udah lapar ini kok. Bu enak di bawah, saya di atas ngos-ngosan ini. Gerak kalau di atas Bu, atas panggung aja. Dah doain saya baru banget Bu, makanya agak lemes karena memang baru agak mendingan karena kemarin seminggu sakit beberapa hari nggak hadirin acara karena memang sakit. Tadi saya paksain juga berangkat masih lemes, ya nggak apa-apa, nggak enak karena memang udah dilunasin jadi nggak enak. Ya, ntar tambahin sama Bang Dewan katanya. Kata Dewan kita ini ya, sama Bang saya, Bang Mus saya ya, jangan dianggap bercanda ini ya. Enggak, saya nggak mikirin amplop Bu, saya nggak pikirin, ngapain ceramah juga mikirin juga, udah ada yang mikirin, masa saya mikirin juga. Ada apa sih Bang lo? Dosa hukumnya kalau kiai ceramah minta dibayar, dosa. Lebih dosa lagi ngundang kiai nggak bayar, itu kata guru saya dah. Mudah-mudahan jangan sampai dosa ya dah. Dan ya dah ya, jangan lupa ya, anak putih dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya. Kalau ada ya, kalau ada ya, kalau agak usahain deh bagaimana caranya. Bukan ngingetin, ngasih tahu doang, takut kelupaan. Bener Bos, minggu kejadian mana di Bekasi sama. Gue panitia lupa ngasih pasir. Jalan-jalan mana nyetir sendiri saya mobil. Iya, nyampe di lampu merah dalam hati ini panitia lupa kali ya ngasih amplop, lupa, pasir lupa. Sampai rumah dan dia akhirnya jam 2 ketok pintu. Assalamualaikum, siapa jam 2 ketok pintu? Sudah, panitia tadi ini. Ya Allah, cium tangan sampai bolak-balik, Bang, maafin guru, maafin guru, ya Allah, saya panitia tadi ini amplop ketinggalan sama parcel. Ya Allah, ya dan dalam hati emang lagi tungguin saat itu, dalam hati doang, saya kata dalam hati, dalam hati doang, ya pakai nanya panitia, Ustaz belum tidur tadi, saya ngomong aja, oh gak bisa tidur, mikirin lu, ya aja, mudah-mudahan saya bisa tidur ini, ya, maafin.
Lurahnya, maafin lurah ini buat udah ya Bu ya, apa ini? Saya baru meninggal sakit kok ya. Orang ya saya jangankan sakitnya sehat aja ngenes, apalagi sakitnya. Ya doain biar gemuk, biar sehat ya, biar sehat ya. Kalau gemuk bukan tilek jadi tolek enggak. Dan ini aja sebelum saya tutup, saya sendiri kemarin nggak sendiri, ada teman rombongan Bu. Saya kemari Bapak Lurah, Bang Dewan, Bapak Polsek yang hadir ya Bang. Saya bawa produk namanya madu Bang Tile. Jualan madu ini madu murni Bu, madu murni, nggak ada campuran sama sekali. Ayah Haji Roma Irama udah langganan tiap bulan 30 liter. Jadi saya ada kemasan 3 kemasan. Silakan kalau mau beli di sana. Ini bukan saya buat pribadi. Hasil keuntungan ini saya mohon doanya lagi bebasin tanah. Bang Dewan, di depan rumah saya Pak Kapolsek ada 3.000 itu tanah di depan persis rumah saya. Itu saya mau bikin pesantren. Jadi udah rapi, ya sekarang lagi dicicil. Jadi jualan madu ono Bu, ntar hasilnya buat beli tanah. Doain ya. Ya silakan, ntar yang punya duit beli di sono, yang nggak punya duit minjem sama temennya lah. Iya, memang kudu dipaksain kalau ibadah. Allahumma paksain. Ada sama semua madu murni, jadi nggak ada campuran sama sekali buat kesehatan stamina. Insya Allah enak kok. Batuk-batuk buatan minum, nanti kita jajarin ya. Madu Bang Tile, merek ada foto saya itu madu Bang Tile. Ada keren banget fotonya, keren peng. Dah, bersama. Tanya dan mudah-mudahan ya semua kita bersehat, panjang umur, berkah, kasih rezeki yang banyak, yang halal. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari mara bahaya, Allah jauhkan dari musibah. Allah selamatkan semua kita di dunia dan selamat di akhirat. Doain para pemimpin-pemimpin kita sayang kepada rakyatnya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Doain negeri kita, bangsa kita Indonesia, Allah jauhkan dari musibah, Allah pelihara, Allah jaga, dan Allah jadikan negeri kita Indonesia tercinta, Allah jadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Semua kita harus bersatu, semua kita saling menjaga kerukunan, kekompakan. Jangan sampai kita mudah diadu domba, jangan sampai kita mudah dipecah belah. Mudah-mudahan dengan semangat persatuan, dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia kita yang ke-77, kita semua senantiasa merdeka dalam segala hal. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil mazkur bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu, Bapak jangan pulang dulu sebelum ditutup, mau doa. Bang Esi ya. Mengasih doanya siapa? Ada guru kita yang doa ada? Ya, jangan pulang dulu Bu. Orang ngaji nih, kita ngaji. Bu, kita ngaji Bu. Bu, kita ngaji. Bu, kita ngaji Bu. Bu, kita ngaji Bu. Bu, kita ngaji. Dosa-dosa kita dirontogin. Dosa kita dirontogin. Dosa kita dilempar ke laut, laut nolak. Dosa kita dilempar ke gunung, gunung juga nolak. Dosa kita dilempar sama siapa? Dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Udah saja. Mohon maaf, maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada perawan rambutnya panjang, tolong bawa kemari. Dari saya sekian, mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Hasbuna ulaika rafiq wa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhallamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, akhirnya rampung sudah seluruh acara kita di kesempatan hari ini 21 Agustus 2022. Segala seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas segalanya. Mohon maaf jika ada kurang. Dari kami yang bertugas, mohon maaf jika ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sesi foto seluruh panitia dan para tokoh ulama dan para pejabat yang ada.